Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai karya seni dari bahan buatan. Sudah siapkah anak-anak untuk menyimak pembelajaran kali ini? Mari kita mulai bersama-sama. Dalam membuat karya seni itu ada dua jenis bahan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah bahan alami dan yang kedua adalah bahan buatan. Nah, kita sebelumnya telah mempelajari tentang bahan alam. Apakah anak-anak masih ingat apa saja bahan alam untuk membuat karya seni? Sekarang kita ingat kembali ya, apa itu bahan alam? Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Ya, apa saja contohnya yang anak-anak ingat? Ya, ada cangkang telur, ada biji-bijian, daun kering, pasir, cangkang kerang, dan sebagainya. Itu adalah contoh bahan alam. Yang kedua adalah bahan buatan. Nah, apa itu bahan buatan? Ya, bahan buatan adalah bahan yang tidak berasal dari alam. Karena sebelumnya anak-anak sudah tahu apa saja bahan-bahan alam, sekarang kita akan mempelajari bahan buatan. Apa saja contohnya? Contoh bahan buatan. Yang pertama ada botol bekas ya. Anak-anak pasti sudah tahu. Kemarin kita juga sudah membuat tempat pensil dari botol bekas ya. Ini adalah contoh bahan buatan. Kemudian yang kedua adalah kardus. Ya, kardus bekas ini juga merupakan bahan buatan loh. Ini juga bisa dibuat untuk bingkai foto. Kemudian yang ketiga ada kain. Bisa kain perca ya, kain-kain yang sisa-sisa untuk menjahit itu. Bisa juga kain flanel dan berbagai macam kain lainnya. Ini juga termasuk contoh bahan buatan. Seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi, ini ada contohnya ada tempat pensil dari botol bekas, pot dari botol bekas, kemudian ini ada hiasan dari kain. Nah, sekarang kita akan bersama-sama untuk mencoba membuat hiasan dari kain ini ya. Mari kita simak bersama-sama. Cara membuat miniatur hewan dari kain. Nah, anak-anak, sebelum membuatnya, pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya apa saja? Ada kain, anak-anak bisa menggunakan kain flanel atau kain perca. Kemudian yang kedua ada kardus bekas. Kalau misalnya tidak ada, anak-anak bisa ganti dengan karton. Kemudian pensil untuk membuat pola, gunting, dan lem. Nah, setelah bahan-bahannya sudah dikumpulkan, langkah yang selanjutnya adalah membuat pola. Nah, anak-anak membuat pola dulu. Misalnya anak-anak ingin membentuk ikan ya di contoh Ustazah ini. Nah, anak-anak bentuk dulu polanya. Menggambar polanya di atas kardusnya tadi ya, atau di atas karton. Lalu digunting. Kemudian anak-anak tempelkan pola yang sudah dibuat tadi di atas kainnya. Dan digambar sesuai dengan polanya tadi untuk memudahkan anak-anak dalam menggunting di atas kain itu supaya lebih rapi ya. Yang selanjutnya adalah setelah digambar, kain flanel digunting sesuai pola ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menempelkan kain flanel di atas kardus tadi yang sudah anak-anak siapkan, yang sudah digambari juga tadi. Ditempelkan di situ menggunakan lem. Misalnya mau diberi beberapa lapis warna itu juga boleh. Kemudian yang terakhir adalah menempelkan aksesori tambahan sesuai dengan pola. Tadi misalnya anak-anak membuat ikan ya di contoh Ustazah ini, kemudian diberi tambahan mata, itu juga boleh. Nah, jadi seperti itu cara membuat miniatur hewan dari kain. Mudah ya anak-anak cara membuatnya?
Nah, tugas LFA kali ini adalah membuat miniatur hewan dari kain. Anak-anak bisa membuat ikan atau kupu-kupu. Nah, nanti tugasnya dikirimkan kepada Ustazah Zulfa untuk kelas 2A dan Ustazah Yunda untuk kelas 2B. Jangan lupa untuk memfoto prosesnya juga ya. Dan hati-hati dalam menggunakan gunting. Ustazah akhiri pembelajaran kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan kreativitas anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.